kembali dengan Mem Heni di sini ya. Nah, saat ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih di tematik tema 4 dan kita akan belajar di subtema yang kedua di pembelajaran pertama sampai dengan yang ketiga. Ya, seperti biasa sebelum belajar harus berdoa terlebih dahulu. Oke? Oke. Kalau sudah siap, mari kita belajar. Ya, anak-anakku, sekarang kita akan belajar tematik tema 4 dan kita sudah memasuki di subtema yang kedua, ya. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu pembelajaran 1 sampai dengan ketiga tentang manfaat globalisasi. ASEAN adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Bangkok itu di negara Thailand ya. Nah, ASEAN itu didirikan dalam rangka menjalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan stabilitas di bidang politik di antara negara Asia Tenggara tanpa memandang sistem ekonomi dan politik negara anggotanya. Terbentuknya ASEAN itu dipicu oleh dua faktor, ya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, apa faktor internalnya, apa faktor eksternalnya? Kita akan pelajari. Faktor internal yaitu dorongan untuk bersatu memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama bekas negara jajahan barat. Jadi sama-sama bekas negara jajahan. Sedangkan faktor eksternal itu yaitu adanya perang Vietnam dan sikap RRC itu Republik Rakyat Cina ya, yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Nah, itu tadi adalah faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, ASEAN didirikan oleh wakil dari 5 negara Asia Tenggara. Ini sudah kita pelajari juga ya. Yang pertama yaitu siapa? Ya, Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga, Tanat Koman dari Thailand. Yang keempat, Raja Ratnam itu dari Singapura. Dan yang kelima yaitu Narcisco Ramos itu dari Filipina. Nah, sekarang apa tujuan ASEAN? Tujuan ASEAN yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Tujuan yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Dan tujuan yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. Tujuan yang kelima, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan tujuan yang keenam yaitu memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Nah, itu tadi adalah tujuan-tujuan ASEAN. Ya, kita lanjutkan. Kerjasama di lingkungan ASEAN itu salah satunya diwujudkan dalam kerjasama bidang politik. Tujuan kerjasama di bidang politik adalah untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan meningkatkan kemajuan wawasan. Nah, untuk mengatur hubungan antar negara ASEAN, maka disepakatilah perjanjian persahabatan dan kerjasama pada KTT ASEAN pertama yaitu di Bali pada tahun 1976. Nah, dalam perjanjian tersebut itu tercantum prinsip-prinsip dasar dalam menjalin hubungan antar negara ASEAN, yaitu apa saja?
Ya, prinsip-prinsip dasarnya yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan hak, integritas, batas wilayah, dan identitas nasional dari semua negara. Lalu prinsip yang kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan pihak luar. Dan prinsip yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Ya. Lalu yang keempat, penyelesaian perselisihan dengan cara damai. Yang kelima, tidak menggunakan ancaman atau kekerasan. Lalu yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu bekerja sama secara aktif satu sama lain. Nah, itu tadi adalah prinsip-prinsipnya. Nah, sekarang ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan ASEAN dalam rangka peningkatan kerjasama antar negara anggota lainnya. Yang pertama, yaitu mengadakan KTT ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, yang dihadiri para pemimpin negara anggota. Lalu yang kedua, pembentukan komunitas ASEAN dan komunitas keamanan ASEAN beserta rencana aksinya ya. Lalu kegiatan yang ketiga, pembentukan yayasan ASEAN dalam rangka kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Itu kegiatannya. Lalu kegiatan yang keempat, pada tanggal 6 Januari 2005, para pemimpin ASEAN menyelenggarakan pertemuan khusus pasca gempa bumi dan tsunami. Jadi ada pertemuan khusus setelah gempa bumi dan tsunami. Lalu kegiatan yang berikutnya, kerjasama ASEAN di bidang kejahatan lintas negara, yaitu pada tahun 1997. Dan kegiatan yang keenam yaitu mengadakan pertemuan ASEAN bulan Desember tahun 1997 di Kuala Lumpur, di mana pertemuan ini menghasilkan visi ASEAN 2020. Ya, kita lanjutkan. Berikut ini adalah beberapa manfaat globalisasi ya bagi bangsa Indonesia. Kalau tadi sudah ASEAN, nah ini masih berhubungan dengan ASEAN di mana tentang globalisasinya. Jadi beberapa manfaat globalisasi bagi bangsa Indonesia di antara beberapa bidang ya. Nah di sini ada 3 bidang, yaitu bidang ekonomi, di mana manfaat dalam bidang ekonomi yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan berkompetisi dan meningkatkan kualitas produksi dalam negeri untuk menaikkan pendapatan per kapita masyarakat. Itu di bidang ekonomi. Terus di bidang politik, ya di bidang politik mampu menegakkan nilai-nilai demokrasi, mempererat hubungan dan meningkatkan keaktifan dalam hubungan internasional demi menuju perdamaian dunia. Itu di bidang politik. Nah, yang di bidang hukum yaitu peran Indonesia dalam organisasi internasional dan turut meratifikasi perjanjian hukum internasional dalam berbagai masalah. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat globalisasi baik itu di bidang ekonomi, politik maupun hukum. Nah, bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik itu antara lain apa saja? Iya, betul sekali. Ada defense minister meeting, bisa juga pengiriman duta dan konsul, ada juga perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, dan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, itu adalah bentuk kerjasama di bidang politik, contohnya itu. Kita lanjutkan. Globalisasi itu memang sangat berpengaruh ya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, berbicara tentang kegiatan ekonomi, masih ingatkah kalian apa itu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, betul sekali. Tentunya kalian masih ingat ya. Di kelas 5 pun juga sudah diajarkan. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan ekonomi sendiri terdiri dari berapa macam? Ya, ada 3 macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi, yang kedua, kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan
konsumsi. Masih ingat arti dari masing-masing kegiatan? Ya, kita akan bahas lagi. Kegiatan produksi, apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Itu disebut kegiatan produksi. Yang berikutnya kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Ya, kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang hasil produksi. Jadi yang menyalurkan ya. Yang berikutnya kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Ya. Kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa itu disebut kegiatan konsumsi. Masih ingat ya anak-anakku? Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen ya. Kalau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan, iya betul sekali, distributor. Nah, kalau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Ya, jelas ya anak-anakku? Oke, kita lanjutkan. Jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat itu antara lain apa saja? Ya, kegiatan pertanian, kegiatan perdagangan, perkebunan, peternakan, pertambangan, bisa juga perindustrian, perikanan, perhutanan, dan juga ada kegiatan jasa. Ya, itu tadi adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan di masyarakat. Ya, dari IPS kita beralih ke pembelajaran IPA ya, di mana kita masih berbicara tentang listrik. Listrik ya. Perusahaan listrik negara atau yang disingkat dengan ya betul PLN itu menentukan sewa listrik berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah energi listrik yang digunakan oleh pemakai. Nah, alat untuk mencatat pemakaian energi listrik dalam waktu 1 bulan disebut apa? Disebut kWh meter. Ya, disebut kWh meter. Nah, dampak dari pemborosan energi diantaranya terjadinya peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global sendiri itu akan menyebabkan apa? Yang pertama, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Yang kedua, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin. Nah, itu tadi adalah yang bisa menyebabkan meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, itu karena meningkatnya suhu global. Nah, sekarang bagaimana ya cara untuk menghemat listrik? Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam usaha menghemat listrik. Antara lain, yang pertama, memilih alat listrik yang berdaya rendah. Yang kedua, menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan. Jadi menggunakan alat listrik itu jika diperlukan saja ya. Terus yang berikutnya, gunakan lampu hemat energi untuk menerangi rumah. Mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Jadi kalau tidak perlu ya nggak usah digunakan ya. Terus menyetrika pakaian itu dalam jumlah yang banyak sekaligus ya, biar tidak sering mencolokkan kelikahan ya, karena sekali mencolok itu wattnya itu agak tinggi. Yang berikutnya, jika menggunakan pompa air, gunakan seperlunya ya, jangan terlalu lama biasanya ya. Tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan. Tuh, kalian biasanya siapa yang menutup kulkasnya tidak rapat? Karena kalau tidak rapat itu akan memboroskan energi. Yang berikutnya, borosnya penggunaan konsumsi listrik menyebabkan berkurangnya pasokan listrik, sehingga menyebabkan pemadaman bergilir dan pasokan listrik tidak bisa tersebar secara merata.
Dengan hemat listrik, jumlah pemakaian listrik jadi berkurang. Sehingga apa? Sehingga kekurangan pasokan listrik secara total itu juga berkurang. Jadi lebih bagus ya kalau kita semua dengan senang hati menghemat listrik. Nah, gunakan lampu neon atau LED daripada lampu pijar. Kenapa? Karena lampu neon dan lampu LED itu membutuhkan daya yang lebih kecil dibandingkan dengan lampu pijar. Dari IPA kita beralih ke SBDP, masih tentang poster ya. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar ataupun kombinasi antara keduanya ya. Yang pasti dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, poster biasanya dipasang di mana? Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai sangat strategis. Ya, oke. Nah, apa saja sih syarat-syarat membuat poster yang baik? Syarat yang pertama, poster dibuat semenarik mungkin agar menarik untuk dilihat. Ya, kalau tidak menarik, orang juga tidak akan mau melihatnya. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk membuat poster sebaiknya menggunakan bahan yang bagus, ya, bahan yang bagus dan tidak cepat rusak, biar awet, ya. Yang berikutnya, poster diletakkan di tempat-tempat yang ramai, ya, yang ramai dengan orang, ya, biar semakin banyak orang yang melihat, maka nanti tujuan pembuatan poster itu akan tercapai. Yang keempat, bahasa yang digunakan itu mudah dimengerti oleh masyarakat. Jadi jangan menggunakan bahasa yang sulit dimengerti ya. Kalau sulit dimengerti pasti orang tidak akan tertarik. Lalu syarat yang kelima yaitu kalimat dalam poster dibuat singkat, jelas, dan padat. Nah, itu tadi adalah syarat-syarat dalam membuat poster yang baik. Nah, anak-anak mem yang baik-baik semua, yang cantik, yang ganteng, itu tadi adalah pembelajaran kita pada kali ini ya. Dan kita harus tetap semangat terus. Dan kita ikuti lagi pembelajaran yang berikutnya yang masih di tema yang keempat ya. Nah, tetap semangat, jaga selalu kesehatan dan jaga kebersihan selalu ya, cuci tangan ya. Dan jangan lupa berdoa ya, supaya pandemi ini cepat segera berlalu dan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Oke, sampai bertemu kembali dan sampai jumpa.